Rahayu, Pais, Rahayu. Rahayu para kadang semuanya. Pada minggu pagi hari ini ingin meneruskan perbincangan kita sebelumnya. Kalau dulu adalah sejarahnya Pak Is pertama kali menjalankan rohani Sumarah. Di dalam Sumarah kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Jadi tingkatan mulai dari Kaneman, Kasepuan sampai menjadi Pamong. Mohon diceritakan mengenai proses mendapatkan momongan yang pertama begitu Pak Is. Momongan yang pertama. Iya, bagaimana caranya terus atau bagaimana prosesnya itu semuanya. Monggo silakan. Ya, jadi ketika saya mendapatkan ilmu Sumarah dari Tuhan pada suatu malam ketika itu yang sudah saya ceritakan bahwa saya di dalam dada saya, di dalam hati saya itu ada suara, uripmu ora ana ing tangane wong liya, uga ora ana ing tanganmu dhewe, nanging ana ing astaning sun. Mulai dari titik itu, kemudian karena saya tidak tahu, saya tanya-tanya kepada pembimbing rohani saya dan mereka mengatakan itu suara Tuhan. Mulai dari itu, nah ketika itu saya aktif di dalam yayasan para psikologi semesta. Yayasan para psikologi semesta itu adalah yayasan yang mempelajari gaib-gaib atau yang supranatural itu secara ilmiah berdasarkan sains. Nah, ketika itu cabang pusat itu ketuanya Pak Sabdono Surohadikusomo, sedangkan sekretarisnya Pak Permadi SH yang sekarang sudah almarhum. Kemudian cabang Ngawi itu ketuanya Bapak YB Sutrisno, itu adalah purnawirawan Wakapolres Ngawi. Kemudian saya menduduki bendahara 2 dan kemudian Pak Sugianto itu ketua Sumarah di PD Ngawi ketika itu menduduki sekretaris pertama. Kemudian Pak Subito Miharjo sebagai Parapnus dan sebagai penasihat. Kemudian Pak Suyoto itu teman gereja itu sebagai Parapnus dan juga sebagai penasihat. Dan kemudian Pak Suwardi Setyo Purnomo itu pendeta Buddha, agama Buddha di Ngawi, di Kelenteng Tridharma Ngawi, itu juga sebagai Parapnus dan penasihat. Nah, ketika itu kemudian saya minta nasihat dari beliau-beliau itu, dan kemudian beliau-beliau mengatakan ikuti saja semua petunjuk yang diberikan di dalam dada Nafis. Nah, sejak itu kemudian mereka itu mulai melihat tingkat meditasi saya, kata mereka itu meningkat cepat sekali, sangat cepat sekali, sampai Pak Suwardi Setyo Purnomo itu mengatakan ini sangat cepat sekali, ini bahaya loh Pak Is, nanti
nanti saya akan mohon pada Tuhan supaya diperlambat. Oh. Kemudian dengan penasihat-penasihat, pendamping-pendamping rohani saya mengatakan yang demikian itu, saya mulai diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan dari klien-klien yang dirasa berat oleh Pak Yoto, oleh Pak Suwardi Setio Parnomo, dan juga oleh Pak Supito Miharjo. Oh. Nah, kemudian klien-klien atau pasien-pasien dari Pak Yoto yang berat-berat itu disuruh ke rumah saya. Oh. itu proses membantu Iya, menyelesaikan masalah. iya, menyelesaikan masalah pasien-pasien itu. Itu secara apa Pak Is? Ini biar kita tidak rancu itu Ya, secara membantu, secara memohonkan kepada Tuhan, ya. kepada Tuhan, atau seperti yang lainnya itu. Jadi ya secara memohonkan jawaban dari Tuhan. Oh, Jadi bertanya langsung tidak menggunakan alat peralatan atau tidak mempergunakan pusaka. Ya. Tapi sebelumnya ketika itu saya mempergunakan keris saya untuk bertanya. Sebelum ke Sumarah. Iya, sebelum mendapatkan bimbingan Sumarah dari Tuhan itu. Monggo dilanjut. Nah, kemudian mulai datang tamu-tamu. Loh, kok tidak pergi? Dipun dawuhi Pak Yoto. Iki membawa macam-macam itu. Nah, itu sampai beberapa orang. Saya belum mengetahui atau belum menarik kesimpulan bahwa itu suatu tugas dari Tuhan. Oh begitu. Jadi saya belum menyadari bahwa itu adalah tugas melayani dari Tuhan sebagai pamong. Ya. Dan kemudian saya sering bermeditasi atau bersamadhi dengan Pak Yoto, dengan Pak Supito Miharjo, dengan Pak Suwardi Setio Purnomo. Dan pada suatu saat saya sering juga bermeditasi dengan Pak Swidianto, Ketua DPD Paguyuban Sumarah Ngawi. Dan beliau mengatakan, loh Pak Is, ini adalah sujud Sumarah. Saya sendiri tidak tahu, saya langsung sujud sendiri, Pak Swidianto juga sujud sendiri. Kok sujud Sumarah bagaimana Pak Swidianto? Ini napasnya di dada dan turun naik. Jadi bukan kembang kempis dan turun naik. Dan napas di dada turun naik itu adalah sujud Sumarah, orang-orang Sumarah yang sudah kasepuan. Nah itu. Jadi proses itu sebenarnya Pak Is belum tahu sebenarnya. Belum tahu kalau itu namanya Sumarah atau meditasi itu namanya sujud Sumarah atau samadhi Sumarah. Belum tahu. Tahu saya ya itu tadi suara di dalam dada itu tadi. Tuh. Sehingga sejak saat itu kemudian saya minta nasihat kepada Pak Swidianto, bagaimana untuk hidup menurut bimbingan rohani yang saya terima ini. Pak Swidianto mengatakan sudah diikuti saja semua bimbingan. Nah, kemudian pada ketika itu saya juga langsung mendapatkan anugerah Karogo
artinya itu raga tubuh itu bergerak sendiri tanpa pikiran tahu Ya. harus ada apa dan mengapa kok harus mandi. Ya, iya. Ya, hanya sesudah mandi kemudian ada suara di dada akan ada tamu. Nah, lalu raga bergerak sendiri duduk di kamar tamu. Nah, pada ketika itu sebentar kemudian ada tamu yang datang. Iya. Oh, betul. Iya. Kemudian Itu bukan indigo ya Pak? bukan Ya. bukan indigo. Jadi saya memang bukan tipe orang yang tahu gaib Iya. sejak lahir. Atau ngerti Ya, sejak lahir Iya. atau waskita dan bagaimana. Enggak ada. Sebelumnya saya berguru pada banyak guru. Iya. Jadi pada waktu tahun 81 itu saya belajar di Pangastuti Iya. di Madiun. Kemudian saya meningkat belajar ke Pak Rambono Magetan mengenai laku-laku. Kemudian saya belajar kepada Pak Woso Sukadi di Keras, Iya. Gerih, Ngawi, Iya. itu mengenai kanuragan. Iya. Kemudian saya berguru kepada Pak Kiai Tulung Iya. di Caruban. Iya. Terus kemudian saya berguru kepada Pak Sumo Darmojo, Lurah Babadan di Ngawi. Iya. Itu mengenai kajiman Iya. di alas ketonggo, di Iya. alas ketonggo. Kemudian saya berguru kepada Suster Immaculata di Sragen. Dan dari berguru itu saya ya belum tahu gaib itu yang bagaimana. Iya. Ya, jadi hal-hal yang gaib itu bagaimana. Jadi saya bukan anak indigo, bukan orang indigo, dan juga orang yang berbakat untuk itu ya. Iya. Nah, kemudian dari peristiwa saya menerima Karaga Kasuwara, kemudian Kasuwara. Jadi ketika tamu itu mengatakan tujuannya, lajeng kesanipun kados pundi? Menika lho penakan kula menika dipun tahan dhateng Polda. Saya waduh Polda amargi menapa kegel. Iya. Kegel. Lajeng menika nyuwun supados saged luar. Nah, itu saya kasuwara. Pikiran sudah buntu, tidak tahu piye menyang Polda. Urusannya piye tidak tahu. Kasuwara itu bibir bergerak sendiri mengucapkan kata-kata. 3 dinten malih Pak. Oh. Mangke panjenengan sembahyang. Nah, sebagai syarat ketika itu Karaga mengambil korek api 3. Ini lemparkan 1 ke timur, terus ke utara, terus ke selatan. Dah. Lalu tamu pulang. 4 hari kemudian tamu datang lagi. Leres Pak, menikah sabun. Jadi itu sebenarnya tanpa saya sadari, tanpa saya ketahui, atau tanpa disengaja seperti ya itu. tanpa disengaja, karena Karaga itu tubuh bergerak sendiri, Kasuwara itu bibir bergerak sendiri mengeluarkan suara. Yeah. Dan pada suatu hari, pada suatu pagi, ya seperti itu Karaga mandi sendiri, terus duduk di kamar tamu. Sebentar lagi ada tetangga datang. Yeah. Di dalam dada ada rasa yang mengatakan orang ini mau meminjam
tapi tidak dikembalikan. Nggih. Tapi akan ada rasa ya harus diberi. Oh. Betul, tamu itu mengatakan badannya ngapel. Ya langsung saya aturi kebutuhannya berapa ketika itu ke 30.000 ya. Ketika itu ke 30.000 dan ya sudah diberikan saja, tidak meminjam. Karena perintah di dalam dada dengan karoso tadi bukan suara, jadi hanya rasanya saja. Itu demikian. Itu perkembangan dari ketika saya mulai menerima bimbingan dari Tuhan dengan kata-kata uripmu ora ana ing tangane wong liya, uga ora ana ing tanganmu dhewe, nanging ana ing astaning sun, sampai berkembang dengan nasihat-nasihat dari pendamping rohani saya, Pak Suyoto, Pak Sugito Miharjo, Pak Suwardi Setyopurnomo dan sebagainya itu, sampai mendapatkan pasien-pasien dari Pak Yoto. Dan ketika itu belum saya sadari bahwa itu saya sudah menjadi pamong. Oh. Nah, tingkatan-tingkatan itu baru saya ketahui ketika saya tahun 1988 karena ketika itu SPG mau dilebur dan saya dipindahkan ke SMA 3 ya sebagai guru agama Katolik. Nah, ketika itu saya mulai diberi tugas oleh Romo Paroki untuk membina stasi. Stasi itu adalah kelompok umat Katolik yang ada di luar kota. Nah itu. Kemudian ada salah seorang umat yang mengatakan, Pak Is, saya dicarikan kebatinan yang baik. Untuk apa? Untuk ibu saya, supaya ibu saya jadi sabar. Oh, kalau kebatinan yang baik ya Sumarah. Padahal saya sendiri belum tahu Sumarah itu bagaimana, hanya dari Pak Sudianto yang di Ngawi itu. Nah, kemudian saya di rumah ya berpikir, saya sendiri belum tahu Sumarah, kok saya mengarahkan orang ke Sumarah itu gimana? Saya mulai mencari Sumarah di Madiun, kemudian saya mendapatkan di Nglames. Itu saya bertanya ke sana, terus diarahkan ke Jalan Halmahera Pak Nardi. Nah, di Pak Nardi itu saya ceritakan pengalaman saya yang di Ngawi itu. Kemudian Pak Nardi juga, nggih Pak Is, nika lajeng kersanipun kula badhe gabung kaliyan Sumarah. Oh, mulai ngaten sinaosa Pak Is sampun ngalami proses-proses ingkang kados ngaten, nggih kedah melalui proses-proses ingkang wonten ing paguyuban Sumarah. Nggih menika melalui Kaneman lajeng kasepuhan. Nggih. Nah, kemudian saya oleh Pak Nardi dibiat Kaneman. Lalu mulai sujud. Kemudian pada suatu hari Pak Nardi mengatakan, Pak Is menawi kersa menapa menika pernikahan rohani atau biatan kesejahteraan keluarga, menika ugi ibu saged langsung kasepuhan. Terus si istri saya tadi belum mau. Ketika itu saya langsung dibiat kasepuhan sendiri. Pada suatu hari saya tanya istri saya kalau ikut ini
Biatan kesejahteraan keluarga bagaimana mau, sehingga biat pernikahan rohani atau kesejahteraan keluarga. Dan saya saksikan ketika itu langsung istri saya sudah kasepuan. Dan ketika saya sudah kasepuan, itu mulai diperbolehkan untuk membaca wewarah. Oh, jadi wewarah memang khusus untuk kasepuan. Iya. Nah, sesudah saya membaca wewarah, kemudian sesanggeman, isinya sesanggeman, terus isi laku di Sumarah. Ini kan sing tak tomponya ngawi kae. Sudah Orang ngerti. Ya itu dalam bimbingan itu kan dibimbing untuk berserah diri kepada Tuhan, untuk menyerahkan masalah yang ditanyakan oleh pasien ya kepada Tuhan. Kemudian pernapasan di perut, di dada, kemudian karogo, karoso, kasworo. Kemudian laku-laku harus sabar, harus jujur, harus rilo, harus ikhlas, harus narimo yang panduming urip, harus andap asor, harus sing tresno kepada sesama, harus manut kepada semua kehendak Allah. Itu semuanya kan ada di wewarah. Makanya Mas Budi membaca wewarah itu kan isinya itu kan itu intinya tokoh Merapi. Sehingga saya nah ini yang saya dapatkan di Ngawi, berarti yang diberikan kepada saya itu adalah Sumarah. Jadi baru dipahami setelah membaca itu. Dia sudah jadi artinya cocokan dengan apa yang dialami begitu. Iya. Menarik sekali. Lalu apa namanya? Berproses menjadi pamong itu? Jadi pamong itu. Jadi ketika itu saya sudah menjadi pamong yang saya tidak ketahui. Kemudian pada suatu hari Pak Nardi mengatakan, Pak Is penyongsongan tugas pamong Kanoman. Nah, di sini saya baru tahu bahwa di Semarang ada tingkatan pamong Kanoman. Jadi ngomongi para kadang yang baru masuk ke Paguyuban Sumarang. Kemudian berikutnya Pak Roso mengatakan, Pak Is, ini latihan pamong kasepuan. Pamong kasepuan jadi itu ngomongi bahwa kadang yang sudah kasepuan. Kemudian oleh Pak Roso dilatih untuk membuat raja, terus kemudian meninjau Pak Kadang ini sudah bisa masuk kasepuan atau belum, Kadang ini sudah bisa diterima di Semarang atau belum, Kadang ini di kasepuan sudah bisa naik ke Jinem atau belum, ke Junun atau belum, ke Suhul atau belum. Kemudian Pak Roso melatih saya untuk menjadi pamong pendua. Kenapa nih? Pamong pendua itu ngomongi Kanoman bisa dan ngomongi kasepuan bisa. Tugasnya double. Jadi kalau pamong Kanoman itu hanya khusus ngomongi Kanoman, kalau pamong kasepuan itu hanya khusus ngomongi kasepuan. Tapi kalau pamong pendua itu bisa ngomongi Kanoman, bisa ngomongi kasepuan. Sudah itu berjalan beberapa waktu, kemudian Pak Roso melatih saya untuk menjadi pembiat pendua. Jadi bisa membiat Kanoman, bisa membiat kasepuan. Itu perjalanan tingkat demi tingkat yang saya alami di
Paguyuban Sumarah Sumarah. Kota Madiun. Nggih. Tapi juga diterangkan oleh Pak Nardi dan Pak Roso bahwa orang yang menjalani ilmu Sumarah itu bisa masuk menjadi warga Paguyuban Sumarah, yaitu menjadi warga organisasi Paguyuban Sumarah, bisa hanya menjalankan ilmunya saja untuk menembah kepada Allah, untuk berbakti kepada Allah, untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak perlu masuk ke paguyuban atau organisasi. Nah, itu yang saya jalankan sampai sekarang ini, Mas Budi. Jadi para kadang yang belajar di sini memang saya monggo silakan, sesudah dilihat mau masuk menjadi warga Paguyuban Sumarah monggo, tidak ya monggo, yang penting menembah kepada Allah. Itu tahun berapa Pak itu menerima apa namanya, yang datang untuk minta bimbingan itu? Yang datang untuk bimbingan itu kalau di Ngawi itu mulai tahun 1986. Oh. Tapi itu saya belum tahu kalau ini Pak Mong Kanoman atau Pak Mong Kasepuan atau Pak Mong apa, belum tahu. Nah, kemudian tahun 2008 ketika itu sudah ada komputer, sudah ada apa itu website, ya itu internet, sudah ada internet, ya. Dan ketika itu istri saya sudah sakit sejak tahun 2003, sehingga waktu saya memang menjaga, merawat istri saya, dan kemudian banyak waktu untuk menulis ulang, mengetik ulang warah yang dulunya itu buku kecil-kecil dengan tulisan mesin ketik kuno, ya. Lalu yang Bapak punya tadi dulu, ada ya. Lalu oleh ketika itu ketua Paguyuban Sumarah DPD Magetan, Pak Isbo itu di komputer. Oh ya, lalu saya mulai komputer sejak tahun 2000 itu. 2000 sampai tahun 2006 baru selesai. Baru selesai itu buku besar itu. Itu saya fontsnya 10, jadi besar, agak besar. Tapi belum besar, belum sangat besar sekali. Nah, itu ketika itu saya mulai membuat blog mengenai Sumarah. Kemudian mulai membuat apa itu tulisan-tulisan itu. Facebook ya. Facebook. Itu 2009. Ya, 2009 Facebook, 2008 tuh blog-blog itu. Ya. Terus yang 2009 itu mulai Facebook, 2010 mulai Mas Budi. Itu kan bukan saya itu sebenarnya, adik saya. Si adik ya, si yang mencari. Mbak salah. Utami. Mbak Utami, ya. Yeah. Mas Budi, kemudian Pak Harjono. Pak Harjono. Ya. Kemudian Mas Karni, Mas Iwan, Mas Setiaji, Mas Kartiko Jakarta, Mas Setiaji juga Jakarta. Tuh mulai banyak. Ya. Jadi ternyata pelajaran Sumarah juga mencakup banyak aspek, termasuk internet juga bisa mengembangkan Sumarah juga, Pak. Iya, jadi itu adalah sarana Tuhan, wahana yang harus kita pergunakan. Jadi kita menyampaikan ya, bukan
mengiklankan bukan, tapi hanya menyampaikan tuh ini loh ada ini. Terserah mau berminat atau tidak kan terserah. Mungkin hanya menyampaikan. Kalau tidak ada blog itu mungkin juga adik saya tidak menemukan. Tidak menemukan. Walaupun Bapak sudah belajar Sumarah duluan, tetapi kalau tidak mengena di saya, kan tidak ketemu juga. Iya, iya. Jadi itu sebagai wahana, sarana yang harus dipergunakan. Jadi semaksimal mungkin. Jadi sebenarnya ngomongnya sudah sejak zaman dulu, tapi sejak tahun 88 itu, gitu. Ya. Tapi belum tahu atau belum menyadari kalau itu Sumarah seperti ya, itu. Belum menyadari kalau itu Sumarah, belum tahu kalau itu Sumarah. Terus ada Kanoman, ada Kasepuan, ada Pamong, Pamong ini, Pamong itu belum tahu. Baru tahu sesudah saya masuk di Madiun tahun 1988 itu. 89 baru tahu. 90 mulai diberi tugas Pamong itu. Itu perjalanan kerohanian saya di Sumatera. Menarik sekali, Pak Is. Sejarahnya mulai dari yang kemarin kan yang pertama kali mengenal Sumarah kepada Allah itu melalui proses yang luar biasa itu. Lalu sekarang proses menjadi pamong, terus menyampaikan ya, bukan menyebarkan tapi hanya menyampaikan saja. Menyampaikan ilmu yang bermanfaat, toh kan sekarang banyak teman-teman yang datang ke sini mengenai belajar Sumarah. Matur nuwun sangat Pak Is. Penjelasannya sangat jelas, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu semuanya.